Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'. Baiklah, apa kabar anak-anak? Sehat ya? Ya, Bapak harap anak-anak sekalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran setelah beberapa lama kita libur satu semester. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas yang pertama tentang materi kita yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Silahkan buka buku yang sudah Bapak share ke dalam WA grup kemarin. Untuk materi yang pertama pada bab 1 yaitu Al-Quran dan keistimewaannya. Kemudian pada bab kedua mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Yang pada bab ketiga yaitu membiasakan akhlak terpuji dalam kurung ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Pada bab keempat yaitu menghindari akhlak tercela atau ananiah, putus asa, gadab, dan tamak. Selanjutnya pada bab kelima, adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Dan pada bab terakhir yaitu kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya kita akan membahas pada semester genap atau semester kedua yaitu keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Pada bab ke-8 membiasakan akhlak terpuji. Bab ke-9 yaitu menghindari akhlak tercela. Bab ke-10 adab bersosial media dalam pandangan Islam. Dan bab yang ke-11 yaitu keteladanan sahabat Abu Bakar. Pada hari ini kita akan membahas bab pertama dulu, Al-Quran dan keistimewaannya. Yang pertama kita buka buku yang telah Bapak berikan. Di situ kita buka pada halaman yang ketiga. Bapak bacakan dulu kompetensi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu memahami sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran. Ya, kita di sini dituntut agar kita dapat memahami sejarah, kapan Al-Quran diturunkan, hakikat Al-Quran itu, dan keistimewaan dari Al-Quran itu sendiri. Baiklah, pada halaman ke-6 di situ ada dua gambar, yaitu yang pertama Musa, Hafiz Al-Quran cilik Indonesia, juara dunia di Mesir. Ya, dia berasal dari Indonesia, tapi dia juga mendapatkan juara dunia di Mesir. Pada gambar yang kedua, Mushaf Wonosobo, terbesar tulisan tangan. Ya, berasal dari Wonosobo, ini merupakan mushaf terbesar ya. Coba anak-anak perhatikan kedua gambar tersebut. Dan nanti pada akhir pertemuan silahkan tuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan kedua gambar tersebut. Sebelum kita mulai, anak-anak semua sudah pada tahu ya apa itu Al-Quran. Al-Quran sendiri diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur.
Berarti selama 23 tahun ya, dimulai melalui perantara malaikat Jibril. Dan juga diturunkannya secara berangsur-angsur, yaitu dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus atau menyendiri di Gua Hira, hingga wahyu terakhir yang ketika Nabi Muhammad sedang melakukan haji wada. Surah-surah Al-Quran itu sendiri diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada sedikit video singkat mengenai sejarah turunnya Al-Quran ya. Baiklah, sama-sama kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah pertama kali turunnya Al-Quran. Ketika usia Rasulullah SAW telah mendekati 40 tahun, beliau lebih senang mengasingkan diri. Itu beliau lakukan karena merasa tak nyaman melihat pemandangan kemusyrikan yang terjadi di sekitarnya. Ia pun meminta izin pada sang istri, Khadijah, untuk merenung dan mengasingkan diri. Dengan membawa roti dari gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hira di Jabal Nur, yang jaraknya kira-kira 2 mil dari kota Mekah. Suatu gua yang tidak terlalu besar, yang panjangnya 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termasuk bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai langkah persiapan untuk menerima urusan besar yang sedang menantinya, untuk mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun bagi Rasulullah ketika usia beliau genap 40 tahun, yang merupakan usia kematangan. Tanda-tanda nubuah atau kenabian sudah mulai tampak. Di antaranya, ada sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Terjadi ru'yah sadikah atau mimpi yang benar yang datang berupa fajar subuh yang menyingsing. Hal ini berlangsung hingga 6 bulan. Mimpi yang benar ini adalah merupakan salah satu dari 46 tanda kenabian. Kemudian, beliau mulai suka mengasingkan diri. Beliau biasa mengasingkan diri di Gua Hira. Beliau beribadah di dalamnya. Beberapa malam kemudian beliau pulang kepada Khadijah, lalu membawa bekal untuk keperluan yang sama hingga turunnya wahyu itu. Saat beliau sedang berada di Gua Hira pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi atau 13 tahun sebelum Hijriah. Malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Namun, malaikat tersebut menariknya dan memeluknya erat-erat sehingga Rasulullah merasa sesak. Kemudian, Jibril melepaskan Rasulullah dan sekali lagi berkata, "Bacalah." Hal itu terulang hingga 3 kali. Lalu Jibril melepaskan Rasulullah sembari mengucapkan ayat pertama hingga kelima surat Al-Alaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah Rasulullah mengucapkan bacaan itu, sang malaikat pun pergi. Namun, kata-kata itu terpatri dalam kalbunya. Dalam keadaan yang masih gelisah, Rasulullah pulang dan meminta Khadijah menyelimutinya. Tubuhnya ketika itu menggigil seperti dalam keadaan demam. Rasulullah kemudian menyampaikan apa yang terjadi kepada Khadijah, lalu berkata, "Sesungguhnya aku mencemaskan diriku sendiri." Khadijah dengan penuh kasih menenangkan suaminya. "Demi Allah, Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengupayakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu dan membantu derita orang yang membela kebenaran." Selanjutnya, Khadijah binti Khuwailid membawa Rasulullah menemui Warokah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Warokah adalah penganut Nasrani yang taat pada masa jahiliyah, yang sudah tua dan buta. Ia mampu menulis kitab dalam bahasa Ibrani, bahkan menulis Injil dalam bahasa Ibrani dengan bagus. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah cerita anak saudaramu ini." Warokah pun bertanya, "Wahai saudaraku, apa yang kau lihat?" Maka berceritalah Rasulullah tentang apa saja yang telah beliau lihat. Warokah kemudian mengomentari, "Ini adalah namus yang pernah turun kepada Musa alaihissalam.
andai saja aku masih muda saat itu, andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Spontan Rasulullah bertanya, apakah kaumku akan mengusirku? Barokah menjawab, ya, tidaklah seorang pun membawa seperti yang kau bawa, kecuali pasti akan dimusuhi. Andai aku masih hidup saat engkau diutus, aku akan menolongmu dengan sungguh-sungguh. Barokah pun meninggal saat-saat turun wahyu. Wahyu sempat terputus setelah Rasulullah turun gunung. Beberapa pendapat banyak yang mengemukakan soal berapa lama terputusnya wahyu. Ada yang mengatakan 2 tahun, sebagian lagi mengatakan hanya 2 bulan, 40 hari, hingga mengatakan 3 hari saja. Tak ada bukti otentik soal berapa lama berhentinya wahyu. Namun berhentinya wahyu ini memang benar adanya. Pada masa-masa terputusnya wahyu itu, Rasulullah hanya diam dalam keadaan termenung sedih. Kegelisahan melingkupi diri beliau. Hikmah berhentinya wahyu dahulu adalah untuk menenteramkan hati Rasulullah SAW. Hal tersebut karena Rasul kaget dan terguncang kondisi psikologisnya. Imam Bukhari dalam Kitabut Ta'bir menuturkan kondisi beliau sebagai berikut. Wahyu untuk beberapa waktu tidak turun. Berdasarkan riwayat yang saya ketahui, Nabi SAW merasa gundah dan gelisah. Hal ini diekspresikannya dengan bersih cepat ke puncak gunung, tempat Gua Hira berada, lalu bermaksud menjatuhkan diri ke bawah. Tiba-tiba Jibril menampakkan diri dan berkata, "Hai Muhammad, engkau betul-betul seorang Rasul Allah." Maka hatinya kembali tenang. Jiwanya kembali tentram, lalu beliau pun pulang. Ketika bayang-bayang kebingungan mulai surut dan beliau kembali menunggu-nunggu turunnya wahyu, Allah memuliakan beliau dengan wahyu untuk kedua kalinya. Setelah itu, Al-Quran turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagian meriwayatkan 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Selama itu, Al-Quran difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 30 juz yang terdiri dari 114 surat dan 6.666 ayat. Al-Quran turun di 2 tempat, yaitu di Mekah yang kemudian ayatnya disebut Makiyah, dan diturunkan di Madinah yang disebut ayat Madaniyah. Demikianlah sejarah turunnya Al-Quran secara singkat, yang merupakan awal dimulainya masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW yang memiliki Al-Quran sebagai mukjizat yang luar biasa. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan like dan subscribe, karena akan ada kisah-kisah lainnya yang dibawakan dengan cara yang unik dan menarik. Ya, baiklah. Itu tadi ya secara singkat sejarah mengenai turunnya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan berapa tahun, terus itu diturunkan melalui siapa, kapan Al-Quran pertama kali diturunkan. Sudah ada ya dijelaskan sejarah singkatnya. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang periodisasi turunnya Al-Quran. Periodisasi turunnya Al-Quran itu terbagi menjadi 2, yaitu periode sebelum hijrah dan periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang diturunkan pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makiyah, dan ayat-ayat yang diturunkan pada periode kedua yaitu ayat-ayat Madaniyah. Yang pertama ada periode Makiyah atau periode Mekah. Bapak jelaskan sedikit ya, yaitu ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 86 surah dan diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Untuk wahyu yang pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira pada saat Nabi Muhammad SAW bertahanus. Selanjutnya ada periode Madaniyah, yaitu di mana periode ini Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yang berjumlah 28 surah, turun selama 9 tahun 9 bulan. Ya, pada masa periode ini dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan satu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib
yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu ya, ada dua periode. Yang pertama periode Mekah, di mana periode itu Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan selanjutnya pada periode kedua yaitu periode Madaniyah, yang mana Al-Quran diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang kodifikasi atau sejarah pembukuan Al-Quran. Sejarah pembukuan Al-Quran pada masa Rasulullah diturunkan ayat demi ayat dan surah demi surah. Pada periode kodifikasi ini, yang pertama yaitu pengumpulan dalam arti hifzuhu atau menghafalnya dalam hati. Pada periode para pembukaan yang pertama yaitu tentang hifzuhu, artinya menghafal. Yang kedua yaitu pengumpulan dalam arti kitabuhu kullihi, penulisan Al-Quran semuanya. Sesudah dihafal, yaitu ditulis ya semua Al-Qurannya. Dan selanjutnya pada periode yang ketiga, kodifikasi yang ketiga yaitu pengumpulan dalam arti merekam suara bacaan, yaitu pelestarian Al-Quran dengan cara merekam dan dalam pita suara. Yang pertama menghafal, yang kedua menulis, dan yang ketiga merekam. Ada periode kodifikasi yang akan kita bahas. Yang pertama pada zaman Nabi. Ciri-ciri kodifikasi Al-Quran zaman Nabi diciri-cirikan. Yang pertama, Nabi mengangkat para penulis wahyu Al-Quran seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Selanjutnya menuliskan pada pelepah kurma, lempengan batu, dan daun lontar, kulit kayu, pelana, potongan tulang, belulang binatang. Nah, pada zaman Nabi Al-Quran itu dituliskan banyak tempat juga ya. Yang pertama pada pelepah kurma, lempengan batu, ditulis di atas batu, pada daun lontar, di kulit kayu, di pelana kuda ya, di tempat duduk kuda. Selanjutnya pada potongan tulang belulang. Ciri-ciri yang ketiga yaitu Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah pada malam-malam bulan Ramadan. Ini coba dilihat, ada contoh lempengan batu yang digunakan dalam menulis Al-Quran. Itu contohnya ya. Dan ini Al-Quran yang ditulis di atas kulit onta. Ada dua contoh di papan tulis. Yang pertama, Al-Quran yang ditulis di lempengan batu. Dan yang kedua, Al-Quran yang ditulis di kulit onta. Ciri yang keempat yaitu Nabi mengoreksi langsung hafalan para sahabat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Mas'ud. Dan yang terakhir yaitu Zaid bin Sabit. Pada ciri yang kelima, belum dibukukan dalam bentuk mushaf sebab masih menanti wahyu yang diturunkan. Jadi pada zaman Nabi Al-Quran tersebut tidak langsung dibukukan karena masih banyak mungkin menunggu wahyu-wahyu yang belum diturunkan. Selanjutnya pada ciri yang keenam mengenai susunan surat. Susunan surat itu Nabi sendiri yang memerintahkannya. Baik itu kalau di yang pertama turun itu kan surah Al-Alaq, sedangkan pada susunan surat yang pertama itu ada Al-Fatihah. Nah, jadi itu Nabi sendiri yang memerintahkan susunannya seperti itu. Ini ada contoh kodifikasi mushaf dalam kulit kayu. Bisa dilihat di gambar. Baiklah, selanjutnya kita bacakan pada zaman
Abu Bakar. Diciri-cirikan banyak para sahabat ahlul qura atau penghafal syahid dalam perang Yamamah. Umar kemudian meminta kepada Abu Bakar membukukan Al-Quran. Yang kedua, mengumpulkan tulisan-tulisan dari para penghafal yang terserak. Jadi dari seluruh penghafal itu Abu Bakar menyuruh untuk mengumpulkan tulisan-tulisan tersebut karena tulisannya juga berserakan. Yang ketiga, para penghafal harus membawa 2 orang saksi. Selanjutnya pada ciri yang keempat, dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit dalam satu mushaf yang terbuat dari kulit onta tadi. Kemudian disimpan di rumah Hafsah. Selanjutnya pada yang kelima, belum dilengkapi tanda baca, juz, dan keterangan-keterangan lainnya seperti saat ini. Ini digambar, boleh dilihat salah satu mushaf yang dikumpulkan oleh Abu Bakar. Tuh, mushafnya setebal itu ya, dari yang dikumpulkan oleh Abu Bakar yang terbuat dari kulit onta tadi. Selanjutnya pada zaman Khalifah Utsman diciri-cirikan yang pertama terjadi perbedaan qiraah bacaan Al-Quran dan dikhawatirkan terjadinya perpecahan. Yang kedua, disusun dalam bentuk mushaf dengan dialek Quraisy. Dan yang ketiga, Utsman membentuk panitia yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, dan Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisam. Yang keempat, menggandakannya menjadi beberapa. Ada yang menyebutnya 5 dan 7 kali. Dan yang kelima, membakar semua mushaf selain yang ditulis. Dan ini pada papan tulis bisa dilihat mushaf Utsmani yang tersimpan di Museum Yaman. Ya, bagi anak-anak nanti jika udah besar punya kesempatan untuk berkunjung ke Yaman, bisa singgah ke tempat penyimpanan mushaf Utsmani ini. Ya, jika beruntung ya. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, coba kalian buka buku pada halaman 10, buku yang sudah Bapak bagikan kemarin. Di situ ada sejarah pembukuan Al-Quran atau sejarah kodifikasi Al-Quran. Sejarah kodifikasi Al-Quran yang tertera di dalam buku itu ada 2, yaitu pada masa Rasulullah dan pada masa Khulafair Rasyidin atau sesudah Rasulullah wafat. Bisa anak-anak baca di dalam buku tersebut. Pada masa Al-Quran diturunkan pada zaman Rasulullah, itu Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surah demi surah. Selanjutnya setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan urusan kaum muslimin menjadi teratur, beliau memerintahkan kepada sekelompok sahabatnya untuk memperhatikan keadaan Al-Quran, mengajarkan, mempelajari, dan menyebarkan. Wahyu itu dicatat hari demi hari sehingga tidak musnah, dan mereka dibebaskan dari wajib militer seperti ditegaskan dalam Al-Quran. Dalam kelompok itu terdapat beberapa sahabat yang tekun membaca Al-Quran, menghafal dan memelihara surah-surah ayatnya. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan Al-Qur'an atau penghafal Al-Quran. Ayat-ayat yang diturunkan secara bertahap ditulis pada papan, kulit domba atau pelepah kurma dan dihafal. Gitu ya. Ayat-ayat tersebut diturunkannya secara bertahap, lalu kemudian dihafal. Setelah itu ditulis di papan, kulit domba ataupun pelepah kurma dan lain sebagainya. Selanjutnya pada masa Khulafair Rasyidin atau setelah Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutan turunnya.
Dan belum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah, dia telah merampungkan penghimpunan itu dan mengusungnya ke atas punggung unta. Untuk selengkapnya bisa Ananda baca ya di buku pada halaman 10 dan 11. Jadi itulah materi kita pada kesempatan kali ini, pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa menerima materi dengan mudah dan dapat mengingatnya sampai kapanpun. Dari beberapa materi tersebut, yang pertama tentang materi sejarah Al-Quran, yang kedua periode, dan yang ketiga kodifikasi. Sejarah Al-Quran sendiri itu pertama kali turunnya pada saat Rasulullah sedang bertahanus di Gua Hira atau berdiam diri di Gua Hira. Lalu datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, Quran surah Al-Alaq. Pada turunnya wahyu pertama itu dari ayat 1 sampai 5 ya. Dan selanjutnya pada periode itu terbagi menjadi dua, yaitu periode Makkiyah dan periode Madaniyah. Periode Makkiyah tersebut merupakan periode di mana Al-Quran turun pada saat Nabi belum melakukan hijrah ke Madinah. Sedangkan periode Madaniyah atau periode Madinah itu pada saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Dan untuk kodifikasi itu ada beberapa macam juga. Yang pertama tentang pada saat zaman Rasulullah, dan satu lagi setelah Rasulullah wafat. Selanjutnya untuk anak-anak Bapak sekalian, untuk pertemuan minggu depan, Bapak sekarang akan memberikan satu tugas untuk anak-anak sekalian ya. Yang pertama ada dua tugas. Yang pertama yaitu pertanyaan tentang dua buah gambar pada pertemuan pertama tadi. Pada saat pertama pertemuan tadi ada dua gambar yang sudah Bapak suruh pertanyakan, siapkan pertanyaan. Yang pertama tentang gambar Musa yang hafiz juara dunia di Mesir. Dia berasal dari Indonesia. Dan satu lagi tentang mushaf Wonosobo yang merupakan mushaf terbesar dengan tulisan tangan. Tugas yang kedua untuk anak-anak Bapak yaitu membuat resum tentang sejarah turunnya Al-Quran, tentang tentang periode, dan satu lagi tentang kodifikasi. Ada 3 buah ya resumnya: sejarah, periode, dan kodifikasi. Mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak Bapak bisa menyerapnya dengan baik dan mengamalkannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Bapak atas penyampaian kata-kata Bapak tadi. Dan jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan langsung dipertanyakan. Insya Allah bisa Bapak jawab. Sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.